Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya berharap Anda menontonnya secara full, jangan di skip, karena belajar itu lebih baik secara urut ya. Oke, langsung ke tutorialnya. Kita nggak mengolah, kita langsung ke korelasi. Untuk pengolahannya nanti next video lah ya mungkin ya. Saya buatkan lagi dengan menggunakan software Progress ataupun IP2Win gitu. Oke, kali ini kita fokusnya untuk korelasi log litologi menggunakan software Surfer di tutorial geofisika dari Fazda Ahsanul Latif. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, proses ini masuk ke tahap interpretasi ya kawan. Jadi kita memvisualisasikan hasil yang kita olah tadi agar mendekati kondisi geologi yang sebenarnya di daerah penelitian, kayak gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya ataupun tutorialnya, kita pakai software Surfer 13 dulu. Kita buka softwarenya. Oke. Nah, ini aku udah nyiapin ya. Ada beberapa langkah tentunya. Semoga sih bisa dipahami dengan mudah gitu. Untuk langkah pertama, kita buat masing-masing bentuk. Nah, bentuknya kayak gini nih. Ini juga disesuaikan dengan jumlah lapisan batuan penyusun daerah tersebut. Kita kan udah mengolah data, kemudian interpretasi data, kemudian didapatkan batuan penyusun daerah tersebut ada berapa gitu kan. Nah, saya contohkan di sini ada 3. Ada 3, berarti kita membuat 3 bagian atau 3 bentuk ini. Nah, cara pembuatan bentuk ini kita manfaatkan fitur polyline, polygon, dan juga rectangle. Gampang banget kok. Nah, untuk polygon ini, kemudian polyline ini, terus ada rectangle juga. Nah, untuk yang kotak ini kita buat pakai yang rectangle. Klik dulu rectangle. Kemudian kita misal coba buat di sini nih. Oke, cukup. Kayak gini ya. Kemudian yang kotak yang panjang ini, persegi panjang ini kita juga buat yang buat pakai rectangle kayak gini. Oke. Nah, untuk yang bentuk yang ketiga ini, yang kayak segitiga kayak gini ya bawahnya ya, kita pakai yang namanya polygon. Nah, cara buatnya di sini kita mulai dari yang bawah dulu. Misal kayak gini nih, set ke atas ke bawah. Buatnya caranya zigzag ya. Oke. Dan usahakan ini serapi mungkin. Jadi kan nanti lebih enak dilihat gitu dan juga mudah dipahami. Oke, buatnya serapi mungkin ya. Wah. Oke, kalau dirasa cukup, kita tarik ke atas, klik. Nah, untuk mengunci bagian atau membuat ini secara utuh, kita double klik di sini. Nah, udah jadi ya. Gampang banget kan ya. Ini udah jadi nih 3 bagian ini. Ini yang paling dasar. Nah, kemudian kita gabungkan bentuk ini, ketiga bentuk ini menjadi satu bentuk menyerupai hasil dari software Progress tadi yang aku tampilkan di awal ya. Kita coba gabungkan seperti ini. Kurang lurus ya sebenarnya ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian buatnya harus rapi ya. Apalagi untuk data penelitian, itu skripsi ataupun proyek dari dinas terkait atau apa gitu. Usahakan yang rapi.
Oke. Wah, kurang ya. Oke. Nah, setelah menyerupai hasil dari hasil dari software progress kan seperti ini ya. Kita langkah selanjutnya adalah belajar untuk memberi pola ataupun warna. Kita klik bagian yang paling atas ini. Caranya di sini ya, Property Manager. Kalian pilih yang fill, pattern atau pola ya. Nah, kalian cari nih di sini nih. Nah, disesuaikan juga dengan pewarnaan batuan geologi yang udah familiar ya. Sebagai contoh nih, aku mau interpretasi ada 3 batuan penyusun. Untuk batuan yang pertama yang paling atas itu ada topsoil. Misal aku pilih yang pakai yang ini, pakai yang vertikal. Biasanya warnanya itu coklat ya. Maaf, bukan yang ini. Pakainya yang ini ya, background color. Biasanya itu yang coklat. Terus misal bentuk yang kedua, aku interpretasi itu pasir. Kita cari ini ya, misal ya, ini yang pasir gitu. Terus biasanya pasir warnanya abu-abu ya. Oke lah ya, kita misalkan nanti kalian cek aja di Google untuk pewarnaan ataupun tanya orang geologi, pasti bisa itu, biar lebih akurat juga. Kemudian ini kita interpretasikan apa ya, aquifer misalnya, air tanah gitu. Kita cari yang pola air misal ya. Nah, ini water. Oke, biasanya air itu warnanya kan biru ya. Nah, misal kayak gini ya. Ini permisalan aja ya. Tergantung data kalian, tergantung sesuai sesuai dengan interpretasi yang kalian lakukan gitu di daerah penelitian kalian. Nah, selanjutnya kita kan udah bisa dasar-dasarnya nih. Kalau udah bisa dasar-dasarnya, gampang banget kan. Intinya kan kita memanfaatkan fitur polyline, polygon, rectangle gitu di aplikasi Surfer. Nah, kita kemudian aplikasikan di sini axis sumbu ya. Nah, ini udah aku buat sumbunya. Di sini jarak, kemudian di sini elevasi. Nah, elevasi di sini biasanya itu bisa diganti juga dengan kedalaman ya, atau depth. Kali ini aku pakai yang elevasi. Kalian kalau misal lebih gampang pakai kedalaman, nggak apa-apa, pakai kedalaman aja gitu, sama aja. Nah, di sini kita harus mengetahui atau memperkirakan jarak masing-masing tiap titik soundingnya ya. Oh ya, ini mohon maaf, ini tulisannya masih line atau lintasan ya. Sebaiknya untuk satu dimensi itu menggunakan kata sounding gitu, karena kan vertical electrical sounding ya, cuma satu dimensi. Kalau lintasan kan biasanya 2 dimensi gitu ya. Jadi lebih tepat penggunaan katanya itu sounding gitu, titik sounding tepatnya. Nah, masing-masing jarak tiap titik soundingnya kita misalkan per 50 ya, mungkin ya di sini ya. Aku buat sebagai contoh aja. Kemudian disesuaikan juga dengan elevasi. Nah, tadi kan ya aku bilang bisa diganti juga dengan kedalaman gitu. Nah, kalau udah tinggal ini
data bagian-bagian yang udah dibuat tadi tinggal diaplikasikan ke Axis. Kita copy paste saja ya biar gampang ya. Wah, kenapa ini? Kita copy paste ke sini, kita copy paste. Nah, kita sesuaikan di sini. Misal di titik sounding yang pertama. Di titik sounding yang pertama. Copy paste terus. Waduh, ada suara ayam. Oke. Terus ini yang terakhir, copy paste. Nah, oke, ini kita misalkan sebagai titik sounding yang pertama ya. Kita misalkan sebagai titik sounding yang pertama. Ini bukan, sekali lagi ini bukan lintasan ya, bukan line ya. Nanti kalian bisa ubah menjadi sounding gitu. Sounding 1, sounding 2 sampai sounding 5. Tergantung juga titik sounding yang kalian akuisisi di lapangan gitu, ukur di lapangan. Oke. Terus kita juga atur yang bagian kedua ini di titik sounding yang kedua. Ya, harusnya copy ya. Paste. Oh iya. Kita juga buat yang di sini juga. Misal gampang banget kan, cuma modal copy paste gitu. Yang penting kalian buatnya rapi gitu, sesuai dengan data, sesuai dengan interpretasi yang kalian lakukan gitu. Oke, aku contohkan jadi 2 lintasan aja gitu ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan jumlah titik sounding yang kalian teliti gitu. Nah, di sini kan ada 2 titik sounding ya. Untuk menghubungkannya atau kita mengkorelasikannya, kita gunakan fitur polygon. Polygon di sini ya. Kita klik di bagian ujung di sini masing-masing bagian, batas antar bagian ya. Kita hubungkan dengan titik sounding yang lain. Klik lagi. Nah, untuk terakhir double klik. Oke. Masih double klik. Ya. Kemudian sama. Yang lain pun juga untuk masing-masing bagian. Ini bagian yang kedua, yang bagian pasir. Double klik. Oke. Untuk yang air. Oke. Pokoknya buat yang rapi ya, biar bagus dan enak dilihat. Oh ya, kalau yang bagian ini menurut saya itu harus diatur opacity-nya atau transparansinya gitu. Karena kan di sini kan semu ya, kita kan gak mengukur di daerah sini ya. Yang kita ukur kan di daerah sini gitu. Jadi sini menurut saya harus dibedakan gitu, biar lebih mudah. Ya walaupun tetap sama polanya dan warnanya gitu. Tapi tetap ada harus tetap ada perbedaannya gitu.
seperti opacity-nya. Menurut saya itu, karena di sini tuh semu, karena kita nggak mengukur di daerah sini gitu. Oke, langsung aja kayak tadi polanya pakai yang vertikal tadi. Kemudian warnanya yang coklat. Nah, di bagian sini nih. Nah, di sini ya kita atur nih opacity-nya nih. Oke, cukup ya. Kemudian yang ini pasir mana pasir ini ya. Oke, warnanya tadi yang ini kita atur juga opacity-nya sekitar 59% lah ya. Kemudian bagian yang terakhir itu ada air, water. Nah, ini warnanya biru. Nah, opacity-nya jangan lupa. Oke. Nah, ini kan udah korelasi ya gitu ya. Jadi nanti kalian lanjutkan gitu sesuai dengan banyaknya titik sounding yang kalian teliti atau ukur yang akan dikorelasi itu. Nah, untuk contoh yang sudah jadi, contohnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya itu kita buat perbagian dulu sesuai dengan jumlah lapisan yang ada di lapangan, sesuai dengan hasil interpretasi kita. Kemudian kita gabungkan menyerupai dengan hasil seperti hasil dari software Progress ya. Hasilnya kan seperti itu gitu penampangnya. Kemudian digabungkan jadi satu dan dilakukan pewarnaan dan juga pola-pola sesuai dengan kaidah geologi ya tentunya ya, yang familiar aja sih. Ada kok di internet loh, atau bisa dilihat di sini nih. Oke. Nah, kemudian kita korelasikan ya semua ya. Setelah kita atur jaraknya, terus kedalamannya atau elevasinya, kita korelasikan semuanya gitu. Jangan lupa opacity-nya. Menurut saya sih ini penting. Karena kan kita mengukurnya hanya bagian ini gitu. Bagian ini tidak, berarti ini semu gitu. Jadi harus dibedakan. Oke, setiap hasil seperti ini ataupun perpetaan dan segala macam, kita harus memperhatikan keterangan ataupun legenda gitu ya, yang tujuannya kan agar mudah dipahami dan juga informasinya juga lengkap gitu. Nah, di sini kan saya sudah mencantumkan arahnya gitu, arah mata anginnya, kemudian keterangan-keterangannya dari lapisan penyusunnya gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja tutorial dari aku. Pokoknya aku nggak bermaksud menggurui ya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi, kita sama-sama belajar. Semangat para geosaintis, semoga bermanfaat.